Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Akhiria Septiani, NIM 1911290015. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah seminar. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Gaya Bahasa pada Karya Sastra Puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan sastra dari masa ke masa telah mengalami berbagai kemajuan sangat pesat, serta mampu memberikan pengaruh terhadap banyak aspek tatanan sosial. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan periodisasi sastra, yaitu masing-masing angkatan ataupun periode memiliki karakteristik ataupun peristiwa-peristiwa yang berbeda. Menurut Dwi Sulistiyorinik dan Ida Lestari pada tahun 2012 mengatakan bahwa perkembangan dari pertumbuhan sastra yang terjadi saat ini telah melewati peristiwa-peristiwa sejarah dalam perubahan sastra Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari munculnya berbagai genre sastra ataupun bentuk bahan karya sastra klasik ke dalam penyampaian yang lebih menarik untuk dinikmati. Sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Kata-kata sas dalam kata kerja turunan berlatih, mengarah, mengejar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhir ta, tra biasanya menunjukkan alat, maka sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, ataupun pengajaran. Kemudian ada juga puisi. Puisi merupakan salah satu bagian karya sastra yang dibangun dari unsur makna yang dituangkan dengan kata-kata, baik itu kata dengan makna konotasi maupun kata dengan makna denotasi. Gaya bahasa juga sangat membantu pembaca untuk membedakan karya masing-masing pengarang, karena setiap pengarang memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan karyanya. Lanjut ke B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan mengarahkan ke seluruh penelitian yang sesuai judul. Maka permasalahannya yaitu bagaimanakah gaya bahasa dan kumpulan puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Dan C. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat pada kumpulan puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Dan ada D. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ada dua dimensi, yaitu ada keilmuan teoris dan ada dimensi praktis. Kemudian bab 2. Landasan teori. Kajian pustaka. Yang satu yaitu hakikat puisi. Pengertian puisi. Secara etimologi, puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poesis yang berarti membuat atau menciptakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rime, serta penyusunan tarik dan bait. Puisi termasuk salah satu genre sastra yang berisi ungkapan, perasaan, penyair, mengandung rima dan irama, serta diungkapkan dalam pilihan kata yang cermat dan tepat. Bahasa yang digunakan penyair harus dapat mewakili rasa dan perasaan yang hendak disampaikan, yaitu menurut Julfanur pada tahun 2016. Kemudian ada B. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada puisi lama, puisi baru, puisi bebas, dan puisi kontemporer. Dan C. Ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada menurut struktur fisik dan menurut struktur batin. Yang pertama ada struktur fisik. Struktur fisik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada diksi, B ada citra atau pengimajian, C ada kata konkret, D ada bahasa figuratif, E ada verifikasi, F ada tipografi. Dan yang kedua ada struktur batin. Struktur batin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama A. Tema, B. Rasa, C. Nada, dan D. Amanat. B. Ada kajian teori. Kajian teori ini yang pertama ada hakikat gaya bahasa dan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian gaya bahasa. Menurut Tarigan pada tahun 2009, gaya bahasa adalah bahasa yang indah yang digunakan meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda hal tertentu dengan benda atau hal yang lain lebih umum. Secara singkat, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Dan B. Ada sendi gaya bahasa. Menurut Ghostcraft mengungkapkan bahwa sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Dan C. Ada jenis-jenis gaya bahasa menurut Tarigan.
Menurut Grove dan Febriani pada tahun 2017, yaitu bahasa juga memiliki dua segi, yaitu non-bahasa dan segi bahasa. Kalau segi non-bahasa itu ada A berdasarkan pengarang gaya, B berdasarkan masa gaya, C berdasarkan medium, D berdasarkan subjek, E berdasarkan tempat gaya, F berdasarkan hadirin, dan G berdasarkan tujuan gaya. Sedangkan yang menurut segi bahasa dibagi menjadi dua. Menurut gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada gaya bahasa resmi, gaya bahasa tidak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Sedangkan gaya bahasa berdasarkan nada yaitu dibagi menjadi tiga, ada gaya bahasa sederhana, ada gaya bahasa mulia, dan gaya bahasa menengah. Dan C ada bahasa berdasarkan struktur kalimat, dibagi menjadi 5, yaitu ada klimaks, ada antilisma, ada paralelisme, ada antitesis, dan terakhir ada repetisi. Kemudian bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Dalam penelitian ini mengungkapkan berdasarkan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan sastra struktural dengan teknik analisis penelitian. Analisis itu dalam konsep. Dan B ada definisi istilah. Definisi istilah ini adalah definisi berdasarkan sifat-sifat yang diamati. Dan C ada lokasi waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan jangka waktu penelitian dilaksanakan dari Juli 2022 sampai dengan Agustus 2022. Dan D ada data sumber data, yaitu data dari semua objek dalam penelitian, baik berupa benda, peristiwa, maupun gejala-gejala yang terjadi. Dan E ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan teknik keperpustakaan dan bisa menggunakan menganalisis puisi Karawang Bekasi di Indonesia menurut karya Anwar dan dari segi gaya bahasanya. Dan yang terakhir ada F, yaitu menggunakan teknik analisis data, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi secara cermat, mengkodean dan klasifikasi sumber data, ada pengklasifikasian data atas permasalahan yang dirumuskan, mendeskripsikan hasil klasifikasi data, dan terakhir menganalisa secara cermat dan pola induktif dan deduktif. Dan bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada penyajian hasil analisis data. Gaya bahasa adalah bahasa kias, bahasa yang digunakan dengan menciptakan tertentu, guna untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya. Dalam karya sastra istilah, gaya mengandung pengertian cara seorang mengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa secara indah dan harmonis, serta mampu menuansakan makna suasana dapat menyentuh dalam intelektual dan emosi pembaca. Berikut adalah salah satu puisi Karawang Bekasi menurut karya Chairil Anwar. Kemudian adapun gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Karawang Bekasi itu ada, yang pertama ada metafora, kedua ada personifikasi, yang ketiga ada alegori, dan keempat ada hiperbola. Pembahasan yang bisa diambil dari puisi tersebut adalah puisi ini bercerita, salah satunya adalah puisi ini bercerita tentang pahlawan yang gugur yang kini terbaring di pemakaman Karawang Bekasi. Mereka tidak bisa berperang untuk merebut kemerdekaan lagi. Kini mereka telah gugur, namun mereka berharap jiwa perjuangan mereka akan tetap dilanjutkan. Dan selanjutnya yang terakhir ada bab 5 yaitu simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar digunakan beberapa gaya bahasa tersebut, yaitu seperti personifikasi, metafora, alegori, dan hiperbola. Dan kedua ada gaya bahasa yang paling dominan dipakai dalam puisi Karawang Chairil Anwar ini adalah personifikasi. Saran untuk tujuan penelitian hasil analisis data ini, yaitu penelitian ini masih terbatas pada analisis gaya. Untuk itu, peneliti disarankan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai hasil acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dengan masalah-masalah yang belum terungkap sehingga hasil yang diinginkan nanti akan lebih sempurna. Mungkin itu penjelasan proposal dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.